We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands. Ingin melakukan wawancara dengan kakak dalam rangka untuk menyelesaikan studi kami di mata kuliah kewirausahaan. Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Asbar Nur dan kami di sini ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai usaha laundry kakak, laundry Jeep. Pertanyaan pertama mungkin saya ajukan sama kakak itu dari ide awal untuk membuka usaha laundry ini seperti apa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh adik sekalian. Jadi sebenarnya ide awal mendirikan usaha ini jujur bukan karena persoalan ikut-ikutan dengan orang lain, bukan karena melihat orang lain itu punya usaha laundry juga, saya mau bikin laundry juga, enggak. Tapi hanya satu, karena waktu itu saya terjebak macet, sehingga ide itu muncul. Kenapa? Karena ke depan Makassar itu akan semakin macet, mau tidak mau, dan jumlah calon customer akan semakin bertambah, dan lapangan pekerjaan semakin bertambah, waktu orang di rumah akan semakin berkurang. Itu peluang untuk usaha laundry. Jadi semakin banyak persaingan itu tidak menggoyangkan jumlah konsumen yang ada. Jadi cuma satu saja inspirasi saya, karena terjebak macet, itu saja. Dari pertanyaan selanjutnya mungkin diajukan oleh teman-teman. Suka-dukanya di ini bisnis laundry ini Kak, bagaimana suka-dukanya dalam proses dalam Proses awalnya atau proses mulai awal sampai akhir sampai sekarang pendiriannya gitu. Iya. Jadi jujur usaha ini berdiri itu saya bisa bahasakan tanpa modal, hanya modal nekat. Kenapa? Karena pada waktu tahun 2012 itu bulan 9, tepatnya tanggal 2 ya, saya cuma punya inspirasi dan mengumpulkan teman-teman yang pada waktu itu saya kenal. Jadi saya kumpulkan nomor HP ya, kemudian saya SMS semua untuk pinjam uang. Ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 3 juta, 3 juta yang paling tinggi. Nah, sampai terkumpul 15 juta secara keseluruhan. Nah, jadi cara yang saya pakai pada waktu itu adalah bagaimana saya mengembalikan uang sahabat saya, uang teman saya tepat waktu. Jadi kalau saya janji orang tanggal 22, saya bayar tanggal 22. Tidak lewat, tidak lebih. Kalaupun ada kesalahan teknis yang tidak terduga, maka
Maka saya sampaikan jauh sebelumnya. Mohon maaf saya terlambat dan itu selalu dimaklumi. Karena yang saya yakini pada waktu itu modal terbesar dari usaha adalah kepercayaan. Tidak ada manusia yang bisa membangun usahanya dengan modal uang, enggak. Tapi yang paling penting adalah modal kepercayaan. Itu yang saya bangun sampai sekarang. Akhirnya sampai saya bikin cabang pun ini adalah investasi dari orang lain, bukan uang saya. Hanya satu yang dipegang adalah kepercayaan sampai sekarang. Jadi pada waktu itu teman-teman yang saya pinjam uangnya, alhamdulillah 6 bulan saya kembalikan secara keseluruhan. Ya, itu saja. Kak, kenapa dikasih apa label nama laundrynya itu Al Laundry Ki? Jadi perlu jadi ketahui bahwa ada simbol besar yang ada di dalam kalimat dan logo Al-Laundry itu. Pertama, kenapa dikatakan Al-Laundry Ki? Itu adalah simbol untuk mengajak Al-Laundry Ki. Ya. Kedua, itu adalah identitas kita dari Bugis Makassar. Kenapa kita mau berbahasa Inggris? Berbahasa Indonesia kita kan punya budaya sendiri, sambil berusaha sambil memperkenalkan bahasa kita sendiri. Kemudian kenapa Al-Laundry Ki? Supaya penyebutannya itu lebih mudah oleh orang yang lewat, pas lihat langsung dia mampu mengucapkan. Contoh misalkan saya kasih gambaran laundry lain yang sulit disebut, Martinezzi atau quick and clean. Itu pengucapannya itu sangat sulit kalau orang yang sementara lewat. Bahasa yang digunakan sebenarnya seharusnya adalah laundry, tapi itu sulit disebutkan. Coba kau bilang laundry. Coba bilang laundry. Jadi bahasa yang paling cepat disebutkan adalah laundry. Jadi itu yang saya ikuti, pola pengucapan. Akhirnya disebutlah laundry. Jadi pas orang lewat langsung baca, minimal dia langsung tahu pengucapan. Kemudian yang kedua, simbol. Jadi simbol Al-Laundry Ki itu berwarna merah, kuning, dan orange. Warna merah sudah jelas adalah tanda berani. Warna kuning, nah itu identitas dari cahaya yang menyinari. Warna orange dalam filosofi orang Cina adalah simbol kemegahan dan kebesaran. Itu. Nah, kemudian yang ketiga, logo Al-Laundry Ki. Nah itu logo Al-Laundry Ki, LO. Jadi sebenarnya itu bukan LO, tapi itu adalah gambar mesin cuci yang dilihat dari sudut bawah, buka depan. Mesin cuci buka depan yang dilihat dari sudut bawah. Yang kedua, semua huruf Al-Laundry Ki ada di situ. A, L, O, 2 ada, cuma ada yang bersamar, ada yang jelas. Jadi prinsip Al-Laundry Ki, pertama sesuai dengan warnanya, menyinari. Kedua, berani. Ketiga, megah. Itu visi yang kita bangun sampai sekarang, dan bagaimana nanti kita wujudkan bersama dengan karyawan dan konsumen. Berapa tahun nih berdirinya Al-Laundry? Sekarang sudah 2 tahun 9 bulan. Selama 1 bulan kah berapa penghasilannya?
sekarang atau 3 tahun yang lalu? Sekarang Sekarang. Kalau sekarang, alhamdulillah omset sudah mencapai 60 juta per bulan dengan 2 cabang. Ada di Minnesota 1. gaji karyawan kan setiap Kalau gaji karyawan kita pakai sistem bertingkat dan bonus. Jadi kita ranking karyawan mana yang berprestasi, paling rajin, dan mampu. Yang paling penting adalah mampu menjiwai perusahaan. Itu yang paling tinggi gajinya. Tapi di luar dari itu ada secara struktural. Ada direktur saya sendiri, ada manajer ibu yang membawahi 2 cabang, ada asisten manajer masing-masing 1 cabang. Di Minnesota ada asisten manajer, Meranti yang di sini ada asisten manajer, kemudian di bawahnya itu karyawan. Apakah bisnis kakak itu senior atau ada yang lain? Kalau bisnis yang lain ada, yakni apa ya, penjualan bahan parfum. Ya. Yang mestinya visi misinya untuk membangun bisnis laundry ini menjadi sukses. Sebetulnya untuk membangun bisnis untuk sukses itu, kalau bagi saya pribadi, karena kan masing-masing orang beda-beda, saya pribadi cuma satu, bagaimana kita punya usaha itu bisa bermanfaat bagi karyawan, bermanfaat bagi konsumen, bermanfaat bagi masyarakat sekitar, dan bermanfaat bagi negara. mungkin strategi apa yang kakak gunakan dalam laundry ini sehingga laundry ini dapat bersaing dengan produk yang lain, dengan laundry yang lain? Sebenarnya kalau membicarakan tentang strategi, itu semua orang bisa ya. Tapi ada satu hal yang paling penting yang agak sulit orang untuk jiplak atau contoh, yakni bagaimana menjadikan seluruh komponen, baik itu karyawan, baik itu konsumen, baik itu unsur pimpinan, memiliki rasa untuk membesarkan perusahaan. Jadi prinsip kami bagaimana semua komponen yang di dalamnya mampu memiliki rasa untuk membesarkan perusahaan, tidak terkecuali. Terus yang menjadi prioritas dalam usaha ini apakah itu keuntungan atau kepuasan pelanggan? Kalau saya lebih mendahulukan kepuasan konsumen, pelanggan. Kenapa? Karena ketika konsumen puas, maka dari itu keuntungan bisa berlipat. Terus itu kak, masalah risiko kerjanya. Ya. Kalau contohnya ada barang-barang yang bagaimana kita antisipasi supaya itu tidak terjadi. Ya, oke. Sebenarnya hal seperti itu tidak lepas dari sistem atau manajerial yang ada dalam sebuah usaha, termasuk di laundry ini. Jadi yang paling penting saya tekankan kepada karyawan atau pegawai yang ada di sini adalah bagaimana lebih teliti dalam bekerja dan bagaimana mereka bisa membesarkan melalui bidang kerja mereka, membesarkan perusahaan melalui bidang kerja mereka. Dan ketika terjadi kesalahan yang seperti itu, untuk sekarang saya ajarkan mereka, saya mendidik mereka agar supaya berani bertanggung jawab terhadap konsumen yang ketika ada komplain. Misal ada konsumen yang untuk ganti rugi karena pakaiannya rusak, kita akan gantikan
sesuai Bisa berdiri mau bertanya. ketentuan yang berlaku. Nah, ketentuan yang berlaku di sini yaitu bagaimana kita gantikan bukan dengan harga baru. Nah, itu dilakukan oleh karyawan sendiri yang berhadapan dengan konsumen. Yang intinya bagaimana tetap kita melakukan solusi tanpa konsumen merasa terganggu atau merasa kecewa dengan kita. Ya, yang namanya bisnis pasti berbanding lurus dengan resiko ya. Saya rasa seperti itu. Satu lagi yang terakhir Kak, yang dan itu misalnya iklan media kan sekarang sudah sosial media sudah ini iklan taknya untuk melalui ini sosial media kita gunakan untuk periklanan atau untuk pemain entah ini laundry dipamerkan atau diiklankan melalui media sosial atau seperti apa? Kalau dalam bisnis itu kan ada harus kita lihat juga segmentasi perusahaan, segmentasi usaha. Ada usaha yang memang harus dan wajib ada yang iklan secara online. Ada juga yang tidak wajib ada di media sosial. Nah, kalau untuk segmentasi laundry itu tidak wajib kalau bagi saya. Kalau menurut saya kenapa? Karena kita harus bersentuhan langsung dengan customer, konsumen. Kita bukan penjualan yang dimana kita bisa mengirim barang, kita bisa mengirim barang ke luar daerah, tidak seperti itu. Tapi kita bersentuhan langsung dengan konsumen. Jadi kalau menurut saya media sosial itu ada untuk laundry ada. Laundry Makassar bahkan page-nya ada, tapi lebih besar berperan adalah media offline. Ya. Jadi mungkin itu pertanyaan kita teman-teman. Jadi terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada teman-teman bisa datang di tempatnya kakak masihkan tugas kita. Ya. Jadi sebagai tambahan saran kepada adik semua bahwa yang namanya bisnis itu tidak segampang yang kita bayangkan. Banyak proses naik, turun, bahkan kadang tidak bisa naik. Tapi yang perlu diperhatikan adalah semua proses itu adalah cara Tuhan untuk membesarkan kita agar supaya kita kebal dengan semua masalah yang ada di depan. Dan yang paling penting ya perbaiki niat. Jadi jangan berbisnis karena mau kaya raya. Itu persoalan kaya adalah persoalan di mana hasil yang kita lakukan itu yang nanti memperkaya sendiri. Tidak perlu kita harap itu. Hasil dulu. Kalau sudah berhasil, mau tidak mau uang akan mengikut. Ya, seperti dengan mahasiswa kan. Kalau ada mahasiswa yang memperoleh nilai, ya, nah itu kadang itu tidak terlalu bagus hasil kerjanya. Tapi mahasiswa yang fokus pada hasil apa yang dia bisa lakukan, maka nilainya akan meningkat. Seperti itu pun dengan bisnis. Jadi saya rasa seperti itu. Terima kasih. Boleh sekali. From now you'll share all your joys through hardship, support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma
عليهم حبهما. الله صل وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barak